Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuyuna Nurin Alfa Masuri dengan NIM 182221052. Di sini saya akan membuat resum tentang eh, Brachistochrone problem. Di sini saya akan menanyakan kepada GPT apa itu Brachistochrone problem. Sebelumnya saya akan eh, share screen terlebih dahulu. Poin pertama yaitu mari kita tanya kepada ChatGPT sebenarnya apa itu uh, Brachistochrone problem. Jadi Brachistochrone problem sendiri merupakan salah satu masalah klasik dalam kalkulus variasi yang melibatkan pencarian kurva tercepat atau lintasan antara dua titik di bawah pengaruh gravitasi. Istilah Brachistochrone berasal dari bahasa Yunani di mana brachistos berarti terpendek dan chronos berarti waktu. Jadi masalah ini berfokus pada menemukan lintasan yang meminimalkan waktu tempuh. Eh, Sebagai contoh, untuk masalahnya, bayangkan ada dua titik A dan B, di mana titik A lebih tinggi daripada titik B. Tujuannya ini adalah menemukan bentuk lintasan dari A ke B sedemikian rupa, sehingga sebuah partikel yang hanya dipengaruhi oleh gravitasi tanpa gesekan atau gaya lain akan mencapai titik B dalam waktu tercepat. Lintasan ini bukan garis lurus, melainkan sebuah kurva. Lalu untuk rumus dan kalkulasinya, untuk memecahkan masalah ini kita menggunakan prinsip kalkulus variasi. Jika YX adalah persamaan dari kurva yang kita cari, kita bisa menggunakan fungsi Lagrangian untuk mendeskripsikan waktu tempuh sebagai integral. Setelah itu menggunakan metode Euler-Lagrange, kita bisa menemukan bentuk kurva yang memenuhi kondisi ini. Hasil akhirnya menunjukkan bahwa lintasan tercepat adalah sebuah sikloid yang ditentukan oleh parameter-parameter tertentu sesuai dengan jarak vertikal dan horizontal antara titik A dan B. Lalu mengapa masalah ini menarik? Masalah Brachistochrone sendiri menarik karena beberapa alasan. Alasan utamanya yang nomor satu yaitu eh, masalah ini diajukan oleh Johann Bernoulli pada tahun 1696 sebagai tantangan terbuka kepada komunitas ilmiah. Tokoh-tokoh terkenal seperti Isaac Newton, Gottfried Wilhelm Leibniz dan Jacob Bernoulli juga memberikan solusi mereka sendiri. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya masalah ini pada waktu itu. Lalu, masalah ini menggabungkan konsep gravitasi dan gerak yang merupakan prinsip dasar dalam fisika. Hal ini menunjukkan bagaimana partikel bergerak dalam medan gravitasi dan meminimalkan waktu perjalanan. Eh, Lalu, masalah ini menjadi salah satu masalah pertama yang diselesaikan menggunakan kalkulus variasi, cabang matematika yang berfokus pada penemuan fungsi yang memaksimalkan atau meminimalkan suatu integral. Hal ini membuka jalan bagi perkembangan teknik matematika yang lebih lanjut.
Selanjutnya, terdapat beberapa alasan-alasan lain seperti di yang tercantum pada layar. Selanjutnya, mari kita tanyakan pada ChatGPT bagaimana cara menyelesaikan permasalahan Brachistochrone ini. Jadi, untuk menyelesaikan masalah Brachistochrone, kita menggunakan teknik dari kalkulus variasi. Berikut adalah langkah-langkah yang umum diambil dalam menyelesaikan masalah ini. Yang pertama, merumuskan masalah. Misal kita memiliki dua titik A sama dengan X1 Y,Y1 dan B X2, Y2, di mana Y1 lebih besar dari Y2. Kita ingin menemukan bentuk lintasan YX yang meminimalkan waktu tempuh dari A ke B di bawah pengaruh gravitasi. Lalu untuk langkah kedua, persamaan waktu tempuh. Waktu tempuh T dapat diekspresikan sebagai integral dari kecepatan partikel yang bergerak sepanjang kurva. Berdasarkan hukum gerak, kita tahu bahwa rumus V adalah akar dari 2G dalam kurung Y1 minus Y, di mana V adalah kecepatan partikel dan G adalah percepatan gravitasi. Kecepatan ini diperoleh dari prinsip konservasi energi. Lalu kita menggunakan integral waktu tempuh, di mana waktu tempuh sepanjang kurva YX dari A ke B dapat dinyatakan sebagai T sama dengan integral tertentu dari X2 sampai X1 ds per V, di mana ds adalah elemen panjang busur, dengan ds adalah sama dengan akar dari 1 plus dy per dx kuadrat dx. Jadi, waktu tempuh T menjadi T sama dengan integral tertentu X2 sampai dengan X1 akar dari 1 plus dy per dx kuadrat per akar 2G dalam kurung Y1 min Y dx. Lalu langkah keempat, menggunakan kalkulus variasi. Untuk meminimalkan integral ini, kita menggunakan metode Euler-Lagrange, di mana fungsi Lagrangian untuk integral ini adalah Lagrangian sama dengan akar dari 1 plus dy per dx kuadrat per akar 2G Y1 min Y. Kemudian persamaan Euler-Lagrange untuk minimalisasi integral adalah integral Lagrangian per do Lagrangian per do y minus d per dx do Lagrangian per do y aksen sama dengan 0. Lalu kemudian menyelesaikan persamaan Euler-Lagrange. Dengan solusi kurva ini, sikloid dapat dinyatakan secara parametris sebagai berikut, seperti persamaan yang tertampil di layar. Kemudian menentukan parameter, di mana parameter R dan rentang theta disesuaikan untuk memastikan kurva dimulai di titik A dan berakhir di titik B. Solusi ini menghasilkan lintasan yang memastikan waktu tempuh partikel dari A ke B adalah yang tercepat. Lalu kita tanya lagi kepada ChatGPT, apa aplikasi dari penyelesaian masalah ini? Terdapat beberapa aplikasi utama. Yang pertama ada desain roller coaster, lalu ada lintasan slide air, lalu ada desain jalur transfer dalam otomasi dan robotika,
lalu ada optik dan desain lensa, lalu ada analisis jalur pesawat terbang dan kendaraan, lalu ada desain infrastruktur transportasi, lalu ada studi dan penelitian dalam fisika dan matematika, lalu ada desain alur pipa dalam sistem fluida, lalu ada animasi dan efek khusus. Selanjutnya, eh, apa tantangan dari kita tanya kepada ChatGPT, apa tantangan dari pengaplikasian dalam permasalahan ini? Jadi, tantangan dalam pengaplikasian dalam permasalahan Brachistochrone yang pertama ada pengaruh gesekan dan resistansi. Lalu yang kedua ada keterbatasan material dan konstruksi. Lalu yang ketiga ada kompleksitas perhitungan. Lalu yang keempat ada faktor keamanan dan kenyamanan. Kemudian ada kondisi lingkungan yang berubah. Lalu ada biaya dan efisiensi. Selanjutnya ada interaksi dengan sistem lain. Dan yang terakhir ada pemodelan yang realistis. Selanjutnya mari kita tanyakan pada ChatGPT apakah permasalahan ini masih relevan. Jadi masalah Brachistochrone ini tetap relevan hingga saat ini, terutama dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknik. Kenapa sih kok bisa masih relevan sampai saat ini? Alasannya yang pertama ada pendidikan dan pembelajaran, di mana pengajaran kalkulus variasi masalah Brachistochrone ini merupakan contoh klasik dalam pengajaran kalkulus variasi. Hal ini memberikan siswa wawasan tentang bagaimana prinsip-prinsip matematika dapat diterapkan untuk memecahkan masalah optimasi. Lalu untuk prinsip dasar fisikanya sendiri, memahami masalah ini membantu siswa mempelajari konsep dasar fisika seperti gerak dalam medan gravitasi dan hukum energi. Selanjutnya, alasan yang kedua itu ada optimasi dan desain teknik, di mana prinsip Bajis-Strokon ini digunakan dalam desain infrastruktur seperti jalan raya, jalur kereta api, dan slide air untuk meminimalkan waktu perjalanan. Lalu dalam bidang robotika, prinsip ini membantu merancang jalur optimal untuk robot agar bergerak dengan efisien antara dua titik, mengurangi waktu dan energi yang dibutuhkan. Lalu alasan yang ketiga ada analisis dan simulasi dalam rekayasa, di mana teknik dari kalkulus variasi tadi digunakan dalam menyelesaikan masalah Brachistochrone diterapkan dalam simulasi numerik dan analisis rekayasa untuk berbagai masalah optimasi.
Kemudian dalam sistem energi dan transportasi, prinsip optimasi waktu tempuh membantu meningkatkan efisiensi sistem dan mengurangi biaya operasional. Selanjutnya terdapat beberapa alasan lain, contohnya seperti desain produk dan sistem dinamis, kemudian ada penelitian dan pengembangan, lalu ada aplikasi dalam ilmu data dan AI, dan yang terakhir ada desain dan efisiensi energi. Eee, Sekian dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.